berdasarkan surat Al-Ahzab surat 33 ayatnya 40 bahwa Nabi Muhammad adalah penutup segel para nabi, yaitu nabi terakhir dan termulia, yang setelah beliau tidak akan ada nabi lagi, baik nabi lama ataupun nabi baru. Dengan demikian, ini timbul pertanyaan, bagaimana dengan Nabi Isa yang nanti akan turun pada akhir zaman? Pertama-tama kita simak di dalam Al-Quran ini terdapat dua jenis ayat, yaitu yang pertama ayat yang bersifat muhkam atau pasti artinya, tidak perlu ditafsirkan lagi. Yang kedua, ayat yang bersifat mutasabih atau kalam ibarat. Yang ini bisa ditafsirkan bermacam-macam. Namun surat atau ayat muhkam ini menjadi landasan kita. Jadi tidak boleh surat atau ayat mutasabih itu bertentangan dengan ayat yang muhkam. Di dalam surat Ali Imran ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, Dia ialah yang menurunkan kitab kepada engkau. Sebagian ayat-ayatnya bersifat menentukan atau muhkam. Inilah landasan kitab. Dan yang lain bersifat mutasabihat atau kalam ibarat atau kiasan atau bisa dikatakan metaforis. Adapun orang yang hatinya busuk, mereka ikuti bagian yang bersifat ibarat atau mutasabihat karena ingin menyesatkan dan ingin memberi tafsiran sendiri, dan tak ada yang tahu tafsirnya selain Allah. Dan orang yang kuat sekali ilmunya, mereka berkata, kami beriman kepadanya, semua ini adalah dari Tuhan kami, dan tak ada yang mau berpikir selain orang yang mempunyai akal. Lalu bagaimana dengan berbeda-beda tentang Nabi Isa ini? Pertama-tama mari kita buka di dalam Al-Maidah surat 3, surat Ali Imran ayatnya 58. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya persamaan Isa itu menurut Allah seperti persamaan Adam. Ia menciptakan dia dari tanah, lalu ia berfirman kepadanya, jadi, maka jadilah. Ini jadi landasan atau dasar saya bahwa Nabi Isa ini telah wafat. Ini termasuk persamaannya dengan Nabi Adam, karena saya yakin percaya bahwa Nabi Adam telah wafat. Nah, ini persamaannya dengan Nabi Isa. Artinya apa? Tentu Nabi Isa juga telah wafat. Selanjutnya kita buka tetap surat Ali Imran ayatnya 45.
Dan ia bicara kepada manusia tatkala ia dalam buaian dan tatkala berusia lanjut. Dan ia termasuk golongan orang soleh. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Isa. Nabi Isa telah berbicara dalam buaian sampai usia lanjut. Nah ini. Nah, jadi kalau kepercayaan bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit itu memang ada. Kepercayaan itu memang ada. Jadi kalau di dalam Kristiani, di dalam kepercayaan Kristiani, beliau diangkat ke langit ke surga itu pada kira-kira usia antara 33 tahun. Setelah itu sudah tidak muncul lagi sampai sekarang. Ya, selanjutnya Allah mematikan atau mewafatkan Isa Al-Masih. Ini saya dasarkan pada surat Ali Imran juga. Tetap Ali Imran. Jadi ayatnya 54. Bunyinya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala Allah berfirman, wahai Isa, aku akan mematikan engkau dan meninggikan engkau di hadapanku atau mengangkat engkau di hadapanku dan membersihkan engkau dari orang-orang kafir dan membuat orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Lalu kepadaku tempat kamu kembali, maka aku akan mengadili di antara kamu tentang hal yang kamu berselisih. Nah ini, jadi jelas ini, jelas. Jadi persamaannya dengan Adam, kemudian usia lanjut. Setelah usia lanjut, tentu sebagaimana beliau juga manusia seperti kita, seperti Nabi Muhammad. Beliau juga mengalami mati atau wafat. Jadi ini menyangkal bahwa orang-orang Yahudi itu berkeyakinan bahwa mereka itu telah membunuhnya di atas tiang salib. Mereka meyakini itu, tetapi Al-Quran membantah. Bukan orang Yahudi yang membunuh Isa Al-Masih, yang mewafatkan Isa Al-Masih di atas salib, tetapi Allah yang telah mewafatkan Nabi Isa Al-Masih. Tentu itu secara wajar, tidak ada noda. Oleh karena apa? Dalam kepercayaan Yahudi, orang yang mati di tiang salib itu adalah orang yang nista. Oleh karena mereka tidak percaya atas kenabian Nabi Isa. Oleh karena itu, dengan susah payah, dengan berusaha keras, bisa membunuh beliau, bisa menyalib beliau. Nah ini pangkal juga persoalan. Jadi mau matikan ini memang menjadi misteri yang terus menerus dari waktu ke waktu, dari masa ke masa tentang Nabi Isa ini. Coba kita perhatikan lagi di dalam surat, masih tetap surat 3, surat Ali Imran, ayatnya 143. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Muhammad itu tiada lain hanyalah utusan. Sebelum dia telah berlalu banyak utusan. Jika ia mati atau dibunuh, apakah kamu akan berbalik atas tumit kamu? Dan barang siapa berbalik atas tumitnya,
ia tak merugikan Allah sedikit pun, dan Allah akan mengganjar orang yang bersyukur. Nah, ini pertanyaan Allah kepada kita. Kalau Nabi Muhammad wafat bagaimana? Apakah akan murtad? Nah, ini pertanyaan kepada kaum Nabi Muhammad pada kaum Quraisy pada waktu itu. Bagaimana berlalu, istilah berlalu banyak utusan itu bagaimana? Yang namanya zaman berlalu itu ya zamannya sudah terlewat. Nah, itu. Jadi kalau banyak yang meyakini Nabi Isa hidup di langit, monggo. Ya, namanya itu pendapat. Tetapi bahwa saya punya pendapat berdasarkan ayat-ayat Al-Quran ini, boleh Anda tidak bersependapat dengan saya. Siapapun boleh tidak sependapat. Karena apa? Karena memang pendapat itu tidak bisa menggugurkan pendapat yang lain, kan begitu. Nah, jadi untuk selanjutnya ini Allah menegaskan di dalam surat 21, surat 21 ayatnya 8, dan kami tak membuat mereka tubuh yang tak makan makanan, dan tak pula mereka kekal. Nah, ini jadi Allah sudah memberikan jalan kepada kita, sirat kepada kita untuk mengungkap misteri itu. Karena apa? Memang dari waktu ke waktu, zaman ke zaman memang perbedaan pendapat tentang wafatnya Nabi Isa itu memang selalu ada, kan begitu. Coba sekarang surat Al-Anbiya ayatnya 34. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiada kami menciptakan manusia sebelum engkau itu kekal. Apakah jika engkau mati, mereka itu kekal? Nah, itu pertanyaan yang bagaimana kita jawab. Anda boleh menjawab kekal, boleh menjawab tidak kekal, monggo silakan. Tetapi berdasarkan ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi itu, bahwa manusia itu makan makanan tidak kekal. Kalau misalkan hidup di langit, ya monggo Anda berikan asumsi Anda, pendapat Anda, makan apa Nabi Isa itu, karena Nabi Isa itu diperintah untuk zakat selama hidupnya. Ada ayat yang lain, kan begitu. Nah, dan Anda tahu apa zakat itu? Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah tentu bahan-bahan pokok makanan, dan zakat mal adalah zakat harta benda. Nah, monggo kepada siapa di langit itu zakat itu diberikan, monggo silakan Anda saudara-saudara berpendapat sesuai dengan keyakinan saudara-saudara. Ini yang tadi saya baca adalah memang Al-Quran, The Holy Quran ya, Maulana Muhammad Ali. Nah, sekarang apa namanya? Mari kita baca juga yang diterbitkan oleh Departemen Agama. Itu surat yang itu tadi, untuk memberikan apa nanti supaya ada perbandingan begitu. Bagaimana? Nah, begitu. Ini suratnya 34 ya, Al-Anbiya 34. Yang ini saya bacakan yang dari Departemen Agama Republik
Indonesia yang merupakan ya bisa menjadi standar ya, menjadi standar terjemahan Quran di Indonesia ini. Jadi bunyinya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, di dalam kurung Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Jadi berdasarkan ayat-ayat yang sudah saya sampaikan ini, saya jawab bahwa manusia tidak hidup kekal. Semua akan mati pada saatnya, termasuk Isa al-Masih alaihissalam juga mati pada saatnya. Bagaimana tentang ada hadis yang Isa al-Masih akan turun di akhir zaman untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal itu. Nah, itu persoalan lain yang nanti bisa kita kita bahas. Nah, itu. Tapi jelas bahwa Quran menegaskan bahwa ada dua macam ayat, yaitu mutasyabihat yang artinya sudah jelas pasti tidak perlu ditafsirkan lagi. Kemudian yang satunya ayat yang bersifat mutasyabihat. Nah, ini yang bisa ditafsirkan bermacam-macam. Nah, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan zaman yang ada. Oleh karena itu, saya tegaskan di sini dengan mengacu pada ayat-ayat yang sudah saya sampaikan. Ini saya tambah lagi satu ayat, surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 117. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak berkata apa-apa kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku, yaitu mengabdilah kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah engkau mematikan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, ini tentang jawaban Nabi Isa. Ini ketika di dalam surat 5 ayat sebelumnya, itu ayat sebelumnya, ini Allah meminta pertanggungjawaban kepada Nabi Isa. Demikian bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Dia atau Isa al-Masih alaihissalam menjawab, maha suci engkau, tak pantas bagiku mengatakan apa yang aku tak berhak mengatakannya. Jika aku mengatakan itu, engkau pasti mengetahuinya. Engkau tahu apa yang ada dalam batinku, dan aku tak tahu apa yang ada dalam batin dikau. Sesungguhnya engkau yang maha tahu akan barang-barang gaib. Nah, ini jawaban Nabi Isa, tegas sekali. Maka ini kita ditanya oleh Allah, setelah Nabi Muhammad wafat, apakah kamu masih mengira bahwa ada manusia lain yang kekal itu? Kan begitu. Monggo silahkan dijawab sendiri-sendiri. Ini saya hanya memberikan ayat-ayat Quran yang menjadi landasan saya mengatakan bahwa Nabi Isa itu telah
wafat.